Islam adalah universal dari Allah. Menurut ajaran Islam adalah Allah itu dengan sengaja membagi-bagikan manusia sedunia ini, menjadikan beberapa bangsa yang menduduki tanah airnya masing-masing, mempunyai adat lembaga sendiri-sendiri pun, berbahasa sendiri-sendiri, sedang tingkatan-tingkatan dari ilmu dan peradabannya pun berlainan juga. Lagi pula warnanya sendiri-sendiri. Ada bangsa hitam, ada kaum putih, ada orang kuning, ada kulit sawo matang, dan sebagainya. Sengaja perbedaan itu ditakdirkan oleh Allah. Akan tetapi pada takdir itu juga diciptakan olehnya suatu maksud, suatu tujuan. Ialah maksud yang sama, tujuan yang tak berbeda. Sebab bersama-sama umat manusia itu menjadi makhluk Allah, dan bersama-sama mereka itu mau tidak mau akan pulang juga kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara ketua, maka di dalam maksud yang sama itu ialah menuju kepada Allah dan hendaknya diterima baik olehnya di hari akhir nanti. Bukan warna putih atau kuning yang dijadikan ukuran oleh Allah untuk diterimanya. Bukan bahasa Inggris atau Jerman, pun bukan kebangsaan Tionghoa atau Jepang dan sebagainya. Adapun ukuran itu tidak lain dan tidak bukan ialah amal yang baik, amal soleh. Dengan tegas dan nyata Allah di dalam surat Hujurat ayat 13 telah bersabda demikian. Hai kamu manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan perempuan, dan telah kujadikan kamu menjadi kaum-kaum dan keluarga-keluarga, supaya kamu antara yang satu dengan yang lain akan kenal mengenal dan harga menghargai. Sesungguhnya bagi Allah yang amat terpandang tinggi di antaramu ialah siapa saja yang memperhatikan akan kewajibannya dengan setertib-tertibnya. Sungguhnya Allah itu yang mengetahui akan segala yang menjadi kehendaknya. Ayat ini ditujukan oleh Allah tidak kepada orang Islam saja, akan tetapi kepada sekalian manusia sedunia. Maka teranglah dengan bunyi Al-Quran ini bahwa Allah sengaja telah mengadakan pelbagai-bagai kaum dan keluarga-keluarga yang masing-masing mempunyai bahasa, tanah air, adat lembaganya sendiri-sendiri itu. Oleh Allah sengaja diadakan perbedaan-perbedaan itu, akan tetapi disengaja juga olehnya diadakan suatu maksud yang sama, ialah bersama-sama mereka menuju kepada ilahi. Maksud yang sama ini ialah tidak lain dan tidak bukan mengabdi kepada Allah satu dan lain, sesuai dengan sabdanya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak mengadakan jin-jin dan manusia-manusia itu selain daripada untuk mengabdi kepadaku. Teranglah bahwa tujuan manusia hidup di muka bumi ini ialah mengabdi kepada Allah. Dan sekali-sekali manusia-manusia itu tidak boleh mengira bahwa mereka itu boleh hidup dengan tidak bermaksud atau bertujuan apa-apa. Sebab Allah telah bersabda begini, adakah manusia itu mengira bahwa ia itu hanya akan dilepaskan begitu saja dengan tidak ada maksud apa-apa? Surat Kiamat ayat 36. Adapun syarat-syaratnya akan menuju kepada maksud yang sama itu sudah tentu sama juga. Sama supaya mudah dan adil diukurnya. Dua syarat telah juga disabdakan oleh Allah pada surat Hujurat tadi. Ialah satu, kenal mengenal dan harga menghargai. Dua, memperhatikan akan kewajibannya dengan setertib-tertibnya. Tak usah saya terangkan di sini bahwa sebenarnya syarat-syarat itu masih banyak lagi jumlahnya
yang juga tercantum di dalam Al-Quran. Akan tetapi tidak juga orang dapat memungkiri bahwa kedua syarat-syarat itu dapat kita katakan sebagai yang terpenting. Sebab apabila kaum yang satu terhadap yang lainnya, atau bangsa yang satu terhadap yang lainnya benar-benar akan kenal mengenal dan harga menghargai, sudah tentu tak akan terjadi sesuatu peperangan di zaman yang sudah sedewasa ini. Dan notabene yang katanya sudah tinggi ilmu dan peradabannya itu, kenal mengenal dan harga menghargai di dalam syarat ini, sudah tentu terkandung juga suatu paham bahwa bangsa-bangsa atau kaum-kaum itu sama derajatnya, sama harganya, sama-sama menjadi makhluk Allah, sama-sama bermaksud akan pulang kembali juga kepada Yang Maha Esa itu. Adapun syarat yang kedua ialah memperhatikan akan kewajiban-kewajibannya dengan setertib-tertibnya. Juga syarat ini mengandung suatu arti yang dalam, ialah bahwa dengan ketertiban pemenuhan kewajiban itu, maka yang dinamakan hak itu sesungguhnya otomatis menjadi haknya yang telah menunaikan kewajiban itu. Pengajaran ini tidak hanya berlaku untuk oknum perseorangan, tetapi juga berlaku untuk sesuatu bangsa atau kamu bersama-sama. Dan dengan ditunaikan kewajiban itu, tentunya perkumpulan dari bangsa-bangsa itu, perserikatan bangsa-bangsa, tidak nanti lemah seperti sekarang ini, hampir-hampir hanya menjadi ejaan akan perdamaian dunia yang sampai kini belum juga terbukti dengan nyata. Senator Lewis telah mengatakan bahwa Broken Bond itu ialah suatu perkumpulan daripada negara-negara yang menang untuk membagi-bagi hasil peperangannya. Dan suatu surat kabar Amerika telah menambah akan pendapat Lewis ini dengan bagian kalimat begini: dan untuk menambah penghasilan peperangannya itu dengan jalan-jalan penyerangan-penyerangannya yang baru. Ejaan terhadap Broken Bond atau perserikatan bangsa-bangsa semacam itu sudah tentu tidak akan terjadi apabila masing-masing bangsa dan kaum tertib akan kewajibannya yang sungguh-sungguh ialah kewajibannya sebagai makhluk yang bersama-sama harus berbakti dan pulang kepada Ilahi. Dengan tegas teranglah sudah bahwa agama Islam itu memang menghendaki akan persatuan dan kaum-kaum itu. Karena di antara berbagai bangsa-bangsa dan kaum-kaum itu, karena demi persatuan dan perdamaian dunia itulah, maka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 telah juga mengajarkan begini: dan apabila kamu berselisih di tentangan sesuatu hal, maka serahkan sajalah hal itu kepada Allah dan putusannya. Dengan terang ayat ini melarang kepada manusia akan mempercekcokan perbedaan atau perselisihan dengan tidak ada akhirnya, tetapi hendaknya manusia itu lebih akan mementingkan kepada persamaan tujuan dan maksudnya dengan selalu tawakuf kepada Allah. Saudara ketua, dengan urian-urian saya di muka tadi teranglah sudah bahwa Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan bangsa, antar suku bangsa dengan suku bangsa, atas dasar harga menghargai, memberi dan menerima. Pula Islam membersihkan hidup bangsa dan suku bangsa dari penyakit chauvinisme dan rasialisme, seperti yang telah diuraikan oleh saudara Monasir malam tadi, sehingga perdamaian dapat terpelihara. Dengan begitu, Islam menjamin hak-hak asasi manusia atau human right dengan menitik beratkan kepada penunaian kewajiban-kewajiban asasi. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai pri kemanusiaan maupun bagi masing-masing ataupun bersama-sama, dengan penuh tanggung jawab terhadap pada diri sendiri dan terhadap pada masyarakat. Tidak saja masyarakat yang terdekat, yakni bangsa atau suku bangsanya,
tetapi juga masyarakat yang luas di seluruh dunia atau umat manusia sedunia.